Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Budak Bihbul dan terima kasih telah mengklik video ini. Kembali lagi bersama Mimin di sini. Yap, dimana lagi kalau bukan di konten ngopi, yakni ngobrol film. Oke guys, sebelum masuk ke pembahasannya, di sini Mimin mau minta maaf untuk suara-suara yang kedengaran di sekitar Mimin. Malum aja, Mimin tinggal di kampung dan ini jam 9 pagi. So, semoga kalian gak terganggu ya. Kembali ke topik, hari ini channel Budak Bihbul bakal nyeritain alur cerita film yang berjudul Primal tahun 2010. Primal merupakan film Australian horror science fiction yang disutradarai oleh Josh Reed. Film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang pergi ke pedalaman Australia untuk mempelajari sesuatu yang ada di sana. Akan tetapi bukan film horor namanya kalau perjalanan mereka lancar jaya no kendala. Kira-kira hal horor apa yang akan mereka hadapi di sana? Untuk itu simak video ini baik-baik ya, dan kita langsung masuk aja ke ceritanya. Let's get to the story. Di awal scene diperlihatkan satu orang suku pedalaman yang sedang melukis di dinding goa. Namun tanpa ia sadari, di belakangnya terdapat sesosok makhluk tinggi besar yang seketika dengan cepat menerkamnya. Dan film Primal pun dimulai. Beralih ke waktu sekarang. Scene memperlihatkan sekelompok orang yang berada di dalam mobil yang mana mereka akan menuju ke suatu tempat di tengah hutan. Mereka adalah Anya, Des, Chris, Mel, Chad, dan Warren. Kemudian scene beralih memperlihatkan seorang anak kecil dengan gigi yang tajam sedang menyeret jasad seseorang. Lalu datang seorang pria yang meminta maaf dan seketika membunuh anak itu. Kembali ke kelompok orang-orang tadi, kini mereka sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Mereka pun berjalan melewati bebatuan hingga akhirnya sampai di depan mulut goa. Dan nampak ekspresi takut dari Anya ketika ia akan memasuki gua itu, hingga akhirnya ia harus digandeng masuk oleh Chris. Di dalam gua dapat kita ketahui fakta bahwa Anya memiliki klaustrofobia, hingga akhirnya ia pun jatuh pingsan. Dan sedikit info aja tentang penyakit ini, klaustrofobia adalah ketakutan yang berlebihan terhadap ruangan sempit, gelap, dan tertutup, misalnya goa. Oke lanjut. Singkat cerita, scene beralih ke tempat mereka di mana mereka akan berkemah. Mereka pun mengambil barang-barang mereka di dalam mobil. Dan terlihat Mel dan Chad yang berjalan terburu-buru masuk ke dalam tenda. Dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung melakukan mantap-mantap di sana. Di lain tempat, diperlihatkan Des, Chris, Anya, dan Warren yang sedang memperhatikan lukisan di batu. Lukisan itu adalah lukisan yang kita lihat di awal scene. Dan di sini ini dijelaskan bahwa tujuan mereka ke sana adalah Des, yang mana ia merupakan mahasiswa antropologi yang ingin meneliti lukisan tersebut. Dan saat Chris sedang memfoto lukisan tersebut, tiba-tiba kakinya dilukai oleh sesuatu. Kemudian scene beralih ke tempat kemah. Des dan Chris kembali di mana Des membawa seekor kelinci dengan gigi yang tajam, yang mana kelinci itulah yang melukai Chris sebelumnya. Singkatnya, malam pun tiba. Karena bosan, Mel memutuskan untuk berenang dan mengajak Chad. Akan tetapi, saat ia beranjak dari air, Chad memberitahu bahwa terdapat banyak lintah di badan Mel. Dengan cepat, para pria pun menolong Mel saat itu. Mel pun dibawa ke tenda. Dan dengan cepat, Mel mengalami gejala-gejala aneh, mulai dari demam, mulutnya yang berdarah, hingga gigi-giginya yang mulai tanggal. Di luar tenda, teman-temannya menyadari sesuatu yang salah. Mereka ingin membawa Mel ke dokter malam itu juga. Akan tetapi, saat sampai di mobil, mereka melihat bahwa bagian bawah ban mobil itu sudah dimakan habis oleh serangga-serangga di sana. Dan karena tak ada pilihan lain, mereka kembali membawa Mel ke tenda untuk diistirahatkan saja sementara. Keesokan harinya, mereka mulai berkemas. Chris melihat Mel yang berdiri mematung membelakangi mereka dan berusaha memanggilnya. Mereka semua melihat ke arah Mel.
Dan begitu Mel berbalik, betapa kagetnya mereka melihat Mel yang sudah berubah seperti seorang mutan. Dengan cepat, Mel menyerang mereka, hingga tangan Chad dapat tergigit oleh Mel yang kemudian ia lari karena Dash menakutinya dengan api. Melihat Chad yang terluka, Warren dengan cepat mengambil kotak P3K yang ada di dalam mobil. Dan saat ia akan kembali, Mel lagi-lagi menyerangnya. Beruntung dengan sigap Dash memukulnya berkali-kali. Tapi sumpah sih, ini makhluk kuat banget. Kembali ke tempat mereka, setelah mereka mengobati Chad, mereka sepakat untuk menjebak Mel dengan menjadikan Chad sebagai umpan. Kemudian mereka pun menyebar, dan tak butuh waktu lama, Mel pun terpancing akan menyerang Chad. Sesuai rencana, dengan cepat Dash menarik talinya hingga membuat Mel tertangkap. Setelah tertangkap, Dash merasa bingung harus bagaimana lagi, hingga Warren memakinya. Dan naas untuk Warren, ia dapat terbunuh oleh Mel yang berhasil melepaskan diri, sedangkan Dash ia selamat karena bersembunyi di dalam air. Lanjut, ketika malam hari, Mel kembali ke tempat mereka, dan di depan mereka ia memakan jasad Warren. Kemudian ia menyeretnya dan sebagian terlihat ia lemparkan ke dalam gua. Di tenda, Dash mulai mengalami gejala yang mana mereka sadari bahwa gejala itu sama dengan gejala yang dialami oleh Mel. Tak ingin semakin repot dengan itu, mereka mengundi orang yang harus membunuh Dash, dan Anya yang diharuskan membunuh Dash. Anya pun berusaha untuk membunuhnya, namun ia tidak bisa. Anya pun hanya mampu melukainya dengan batu, itu pun ia muntah. Dan Mel yang melihat itu, ia seperti tidak ingin Dash dibunuh oleh mereka. Maka Mel berusaha mengacaukan mereka dan ia dapat berhasil membawa Dash pergi dari tempat itu. Kemudian mereka yang kehilangan Dash memutuskan untuk berpencar. Anya dan Chad mencari Mel, sedangkan Chris pergi ke mobil mencari parang sebagai senjata. Di tempat Anya dan Chad, mereka bertemu dengan Mel. Chad yang bucin berusaha menyadarkan Mel, namun sayang, Mel malah menggigitnya hingga dua jarinya putus. Kemudian Mel mengejar Anya yang berlari ke arah gua. Sesampainya di mulut goa, Mel terlihat seperti tidak berani masuk. Ia hanya menunggu Anya di depan goa hingga terdengar suara teriakan Chris yang membuat Mel kemudian pergi. Dan ternyata di tempat Chris berada, ketika ia sudah menemukan parang yang ia cari, tiba-tiba Dash sudah ada di belakang mobil dengan keadaan yang sudah menjadi mutan. Dengan cepat Dash menyerang Chris, dan saat Mel sampai, seketika ia menghentikan Dash. Namun akhirnya mereka berdua dapat membawa Chris pergi. Kini tinggal Anya dan Chad saja yang tersisa. Anya menerangkan kepada Chad bahwa mungkin mereka akan aman jika berada di dalam goa, karena kedua mutan itu tidak akan masuk ke dalam goa. Anya mengajak Chad untuk segera pergi, dan saat mereka sedang mengendap-endap, mereka melihat Dash dan Mel yang sedang memakan sisa jasad Warren. Tak hanya itu, kedua mutan itu juga sedang bermantap-mantap. Chad yang melihat hal itu dan merasa Mel itu tetap pacarnya, ia tidak rela dan habis kesabaran. Dan dengan membawa parang, ia berlari menuju Dash. Seketika mereka pun bertarung di sana, hingga akhirnya mereka berdua sama-sama tewas. Oke lanjut, kemudian Anya dengan hati-hati memasuki goa. Mel mengikuti Anya dan menunggunya di depan goa. Di dalam goa, Anya berusaha melawan fobianya, dan terlihat bahwa seperti ada makhluk yang sedang mengintai Anya. Ia terus berjalan hingga akhirnya ia bertemu dengan Chris. Terlihat perut Chris yang besar seperti ia sedang hamil, dan secara tiba-tiba kaki dan tangan Anya ditarik oleh tentakel dari makhluk itu. Chris yang seperti kesulitan bergerak dengan perlahan mengambil parang. Kemudian ia mengeluarkan bayi monster dari perutnya. Dan saat ia akan melepaskan ikatan Anya, ia seketika dilempar oleh makhluk itu hingga tewas. Kemudian makhluk itu pun menampakkan dirinya. Dan ia seperti sedang menanam benih ke dalam goa milik Anya. Namun dengan cerdiknya, Anya pura-pura pingsan. Dan saat makhluk itu lengah, secara perlahan ia mengambil parang lalu menyerang makhluk itu. Kemudian dengan cepat ia berlari keluar goa. Di luar goa, ternyata Mel masih menunggu Anya di sana. Terjadi pergelutan di antara mereka,
dan akhirnya Mel terkapar tak berdaya saat tulang punggungnya patah. Kemudian dengan hasrat yang penuh dendam dan sisa-sisa tenaga, Anya mengangkat sebuah batu besar lalu menjatuhkannya tepat di atas kepala Mel. Dan film Primal pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Primal tahun 2010. Untuk saran dan kritik bisa kalian tulis di komen ya, agar Mimin dapat lebih maksimal lagi ke depannya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe jika kalian tertarik dengan konten yang channel Budak Bihbul buat. Dan jangan lupa aktifin loncengnya juga ya, supaya kalian gak ketinggalan video dari channel Budak Bihbul. And see you on the next video. Hatur nuhun.